Liga Champions Asia, Al Hilal bungkam Al Ittihad. Kylian Mbappe 2 gol, PSG bijak perempat final UCL. Bayern Munchen comeback melaju perempat final UCL. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Hilal versus Al Ittihad dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions Asia. Menit ke-38, wasit Shaun Evans dari Australia menunjuk titik putih. Mitrovic yang menjadi eksekutor pun sukses memperdaya Abdurrazak Al-Mayouf. Hanya 2 menit berselang, Al Hilal sukses mengadakan keunggulan lewat sotekan Salem Al-Dawsari meneruskan asis Malcolm. Skor 2-0 untuk kemenangan Al Hilal menjadi hasil akhir laga ini. Pekan depan, Al Ittihad bakal ganti bertindak sebagai tuan rumah di laga leg kedua. PSG bertandang ke markas Sociedad di Rally Arena. Pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Mbappe lantas menegaskan keunggulan itu lewat golnya pada menit ke-15. Di babak kedua, penyerang 25 tahun tersebut lalu mengadakan keunggulan Le Parisiens pada menit ke-56. Sociedad yang terlambat menaikkan intensitas menipiskan skor pada menit ke-89 lewat Mikel Merino. PSG membawa pulang kemenangan agregat 4-1. PSG pun lolos ke perempat final Liga Champions. Bayern Munchen versus Lazio berlangsung di Allianz Arena. Bayern memimpin 1-0 di menit ke-39 lewat sundulan Harry Kane usai Provedel gagal membendung bola. Bayern memperbesar keunggulan menjadi 2-0 jelang turun minum. Thomas Müller mencetak gol lewat sundulan. Bayern malah menambah gol lagi di menit ke-66. Kane mencetak gol keduanya dengan menyambar bola rebound. Thierry Henry pun berhak melaju ke perempat final dengan menang agregat 3-1. Semenjak kabar dirinya akan cabut di akhir musim mencuat pada pertengahan Februari, Mbappe tak pernah main penuh dalam 3 laga terakhir di Liga Prancis. Luis Enrique dalam beberapa kesempatan memberi sinyal bahwa PSG tengah mempersiapkan diri hidup tanpa Mbappe. Kylian Mbappe tampil penuh dan mencetak 2 gol saat Paris Saint-Germain membenamkan Real Sociedad 2-1 di leg kedua 16 besar Liga Champions. Striker 25 tahun itu tak lagi disimpan seperti laga-laga sebelumnya. Starting line up Paris Saint-Germain pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Real Sociedad memiliki rata-rata usia 23 tahun dan 361 hari. Angka tersebut menjadikan skuad PSG versus Real Sociedad merupakan starting line up termuda PSG di ajang Liga Champions. Selain itu, Kylian Mbappe terlibat pada 35 gol pada 32 laga away PSG di ajang Liga Champions, 24 gol dan 11 assist. Menyikapi kesuksesan PSG lolos perempat final Liga Champions, Mbappe angkat bicara. Ia memuji taktik Luis Enrique selaku pelatih PSG yang berhasil meredam permainan Real Sociedad sejak awal laga. Mbappe mengaku sadar dengan ancaman Real Sociedad yang berpeluang memberikan kejutan, akan tetapi Enrique sukses membaca situasi di atas lapangan. Kini, seluruh pemain PSG dapat tidur nyenyak sembari menunggu calon lawannya di perempat final Liga Champions. 2 gol Kane membuat dirinya telah mengoleksi 6 gol di Liga Champions musim ini. Total 27 gol telah diciptakan Harry Kane di Liga Champions. Kane telah mencetak 33 gol dalam 33 pertandingan untuk Bayern di semua kompetisi musim ini, melampaui jumlah golnya dari 49 pertandingan bersama Tottenham Hotspur musim lalu, 32. Sementara itu, tidak ada pemain di 5 liga besar Eropa yang terlibat dalam gol lebih banyak daripada Kane musim ini, yang mencetak 41 gol, 33 gol dan 8 assist. Menghadapi Lazio, Bayern Munchen sukses mendapatkan kemenangan dalam hasil Liga Champions kali ini. Kemenangan ini sekaligus menghapus mimpi buruk yang mendera Thierry Henry julukan Bayern Munchen. Pasalnya mereka melakoni leg kedua ini dengan modal kekalahan 1-0 atas Lazio. Bayern pun bisa membalikan skor agregat menjadi 3-1. Sekaligus, mereka berhak mendapatkan tiket ke babak perempat final Liga Champions. Fiorentina menyesal meminjamkan Sofyan Amrabat karena harga jual sang gelandang kini menurun. Selama membela MU, performa Amrabat jauh dari kata maksimal. Belum lagi ia juga beberapa kali mengalami cedera. Fiorentina sendiri juga semakin kecewa karena Manchester United kemungkinan besar tidak akan mempermanenkan Amrabat. Situasi ini menimbulkan kerugian besar bagi Fiorentina karena mereka terpaksa menjual Amrabat dengan harga murah di musim panas nanti. Jamal Musiala dilaporkan enggan memperpanjang kontraknya di Bayern Munchen. Rumor ini dihembuskan oleh Daily Star.
Kontrak Musiala dibayar sendiri masih cukup panjang. Ia akan bermain di klub Bavaria itu sampai tahun 2026 mendatang. Laporan itu juga menyebut apa alasan Musiala menolak memperbarui kontraknya. Ia disebut ingin bermain di Premier League di masa depan. Jika memang Musiala tak mau tekan kontrak baru, maka Bayern disebut siap melegonya dengan bandrol minimal 80 juta euro. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan kabar seputar penunjukan Zinedine Zidane sebagai manajer baru Manchester United. Ia menyebut bahwa untuk saat ini rumor tersebut jauh dari kenyataan. Dalam laporannya, Romano juga menyebut bahwa Zidane memang memiliki keinginan untuk melatih klub lagi di musim depan. Sang manajer disebut mendapatkan banyak tawaran untuk melatih, namun ia belum memutuskan akan kemana di musim depan. Pada bulan Maret tahun 2024 ini akan ada jeda internasional FIFA. Timnas Mesir dijadwalkan untuk menjalani 2 pertandingan. Yang pertama melawan Selandia Baru pada 22 Maret, kemudian melawan Kroasia atau Tunisia pada 25-26 Maret. Timnas Mesir berharap bisa memanggil Mohamed Salah lagi, namun Asosiasi Sepak Bola Mesir yakin EFI mengungkapkan bahwa mereka telah menerima permintaan dari Liverpool agar tak memanggil pemain bintangnya itu di 2 laga tersebut. Virgil van Dijk nyaris tidak pernah absen usai mengemas 32 penampilan di seluruh kompetisi 2023-2024. Sebanyak 4 gol plus 2 assist disumbangkan bek tengah Belanda itu. Penampilan Van Dijk itu dipengaruhi ban kapten yang kini disandangnya. Masih ada peluang bagi Virgil van Dijk untuk semakin mengilapkan penampilannya di sisa musim. Liverpool memimpin persaingan titel Premier League, menjejak perempat final Piala FA dan menembus babak 16 besar Liga Eropa. Sudah 3 bulan belakangan, fans Chelsea menyanyikan nama Jose Mourinho baik di laga kandang atau tandang. Tak ayal, para supporter sepertinya sudah merasa lelah dengan Mauricio Pochettino. Sebabnya, Pochettino gagal bawa si biru kembali ke papan atas Liga Inggris. Dalam laporan yang terpercaya, Chelsea sepertinya enggan merekrut Jose Mourinho. Sebab jika itu terjadi, Chelsea mungkin sudah melakukannya di musim panas kemarin. Joshua Zirkzee dijual secara permanen ke Bologna pada 2022 lalu dan sang pemain Brazil menemukan performa terbaiknya musim ini, mencetak 10 gol dan 4 assist dari 26 laga Serie A. Performa itu membuatnya mendapatkan pemanggilan pertamanya ke timnas Belanda. Bayern ternyata memiliki klausul pembelian kembali sebesar 40 juta euro pada musim panas nanti, dan Direktur Bayern Munchen Karl-Heinz Rummenigge menyerahkan semuanya kepada Direktur Olahraga Bayern yang baru, Max Eberl. Alphonso Davies sedang dirumorkan pergi ke Real Madrid. Rumor tersebut semakin gencar mengingat kontraknya akan habis pada tahun 2025. Menurut laporan Madrid Universal, Real Madrid menolak penawaran harga yang ditawarkan Bayern Munchen untuk Alphonso Davies. Dikabarkan Bayern Munchen mematok harga sebesar 50-70 juta euro untuk tanda tangan Alphonso Davies. Real Madrid menganggap harga tersebut terlalu mahal dan angkanya bisa lebih besar karena ada tambahan transfer. Kabar Kvaratskhelia gabung dengan Real Madrid di musim panas nanti nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang winger diindikasikan bakal melanjutkan karirnya di Napoli. Kabar Kvaratskhelia bertahan di Napoli dikonfirmasi langsung oleh sang ayah baru-baru ini. Ia menyebut putranya kemungkinan besar akan tetap jadi penggawa Napoli di musim depan. Menurut sang ayah, Kvaratskhelia memiliki ikatan yang spesial dengan Napoli. Ia menyebut Napoli berhasil mengubah putranya dari yang bukan siapa-siapa menjadi seorang superstar. Erling Haaland baru direkrut pada musim panas tahun 2022, namun dia sudah meraih treble. Karena itu, banyak orang mempertanyakan masa depan sang pemain. Apalagi Haaland pernah mengutarakan bahwa dirinya mengidolai Zlatan Ibrahimovic yang memiliki karir dengan berpindah-pindah klub. Bintang Manchester City itu tak mau menjamin masa depannya bersama tim walaupun masih memiliki 3 tahun kontraknya. Haaland mengatakan bahwa dirinya tak mau menciptakan headline. Ketika Niklas Füllkrug bergabung dengan Borussia Dortmund dari Werder Bremen pada musim panas lalu, ada beberapa keraguan mengenai transfer tersebut. Namun pemain internasional Jerman itu sejauh ini telah membuktikan bahwa ia tidak mengecewakan. Total 13 gol dan 9 assist di semua kompetisi sejauh musim ini menjadi bukti kapasitas yang dimiliki oleh Füllkrug. Di Bundesliga, Füllkrug mencatatkan total 19 kontribusi gol, 11 gol dan 8 assist dalam 22 penampilannya sejauh ini. Rasmus Højlund saat ini sedang mengupayakan agar ia bisa pulih dengan cepat. Memang sejak awal Højlund diprediksi hanya absen sekitar 2-3 pekan saja. Højlund saat ini mengupayakan agar ia bisa comeback di laga melawan Everton. Namun tim medis MU dilaporkan tidak akan memaksa sang striker untuk cepat bermain lagi.
Karena mereka takut cedera sang striker kumat lagi, jadi kondisinya akan dipantau selama pekan ini sebelum diputuskan apakah Højlund memang fit untuk bermain melawan Everton nanti. Barcelona tentu saja bergerak mencari pengganti Xavi. Beberapa nama kandidat kemudian muncul ke permukaan. Salah satunya adalah pelatih Brighton Roberto De Zerbi. Namun ada kendala bagi Barca untuk merekrut pelatih asal Italia itu. De Zerbi masih terikat kontrak sampai tahun 2026 di Brighton. Ia dipagari dengan klausul rilis yang bernilai sekitar 15 juta euro. Sayangnya Barca tak bisa menebusnya karena dana mereka cekak alias menipis. Mulai mengikuti jejak sang ayah, Ronaldo Junior sukses membawa Al Nassr U13 juara Liga Arab Saudi U13. Kepastian itu diumumkan Al Nassr melalui akun Instagramnya pada Senin 4 Maret 2023 yang memampang wajah Ronaldo Jr memegang trofi. Seperti ayahnya, bocah kelahiran 17 Juni tahun 2010 itu juga menjadi kapten di Al Nassr U13. Sementara pada laga pamungkas, Al Nassr U13 memastikan trofi setelah mengalahkan juara bertahan Al Shabab U13. Keputusan Fiorentina meminjam Belotti barangkali masih perlu direnungkan lagi. Pasalnya Belotti kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan di La Viola. Ia baru mencetak 1 gol dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Padahal ia selalu dipasang sebagai starter. Rating yang didapatkan ex penyerang Torino juga tak terlalu mentereng. Menurut Flashscore, rating terbaiknya hadir saat Belotti menghadapi lini belakang Frosinone. Selebihnya, ia selalu merana dalam kawalan bek lawan. Duel Inter Milan versus Genoa menjadi laga ke-300 Simone Inzaghi sebagai pelatih di Serie A. Inzaghi menandainya dengan kemenangan. Kemenangan tersebut semakin menegaskan status Simone Inzaghi sebagai pelatih dengan start terbaik dalam 300 pertandingan pertamanya di Serie A. Ia mencatatkan 179 kemenangan, 50 hasil imbang, dan 71 kali kalah. Catatan kemenangan Inzaghi itu bahkan jauh lebih baik daripada pelatih legendaris Carlo Ancelotti dan Massimiliano Allegri. Erik ten Hag mulai melatih Manchester United sejak 23 Mei tahun 2022. Total 100 pertandingan sudah dilewatinya sejauh ini di posisi manajer The Red Devils. Dari 100 pertandingan tersebut, Erik ten Hag mengantarkan Manchester United meraih 60 kemenangan, 12 kali seri, dan 28 kekalahan. Persentase kemenangannya adalah 60%. Ada 167 gol yang dicetak MU-nya Ten Hag dengan kebobolan 122 gol. Di tangan Ten Hag, Setan Merah sejauh ini sudah meraih 1 gelar juara di ajang Piala Liga Inggris. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.